Halo guys, kalian penasaran nggak sama perjalanan Spanyol ke Indonesia? Sudah penasaran? Ayo kita pelajari lebih dalam. Salah satu bangsa yang pernah menjajah Indonesia adalah bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia di Tidore pada 8 November 1521. Bangsa Spanyol datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah seperti bangsa Eropa lainnya, tetapi juga untuk menguasai wilayah dan menyebarkan agama. Christopher Columbus lahir pada tanggal 31 Oktober 1451 di Genova, Italia. Ia meninggal pada tanggal 20 Mei 1506. Christopher Columbus adalah tokoh dari Spanyol yang pertama kali ke Indonesia. Tanggal 3 Agustus 1492 menggunakan kapalnya yaitu Santa Maria. Columbus memulai pelayarannya untuk mencari rempah-rempah. Setelah berlayar lebih dari 2 bulan mengarungi Samudra Atlantik, sampailah di Pulau Guanahani yang terletak di Kepulauan Bahama, Karibia. Ia merasa telah sampai di Kepulauan India Timur yang merupakan sumber rempah-rempah. Ia menamai penduduk asli di kawasan sebagai Hindia. Kepulauan Bahama dikenal sebagai Hindia Barat. Columbus bersama dengan seorang penyidik bernama Amerigo Vespucci pada tahun 1492 sampai 1504. Mereka berlayar sebanyak 4 kali. Mereka menemukan benua baru yaitu Amerika. Rute pelayaran Christopher Columbus adalah Spanyol menuju Samudra Atlantik, kemudian benua Amerika, kemudian menuju ke selatan benua Amerika, Samudra Pasifik, Kepulauan Filipina, kemudian ke Maluku. Fernando de Magalhaes atau biasa dikenal sebagai Ferdinand Magellan lahir pada 4 Februari 1480. Dia adalah seorang keturunan Portugis. Dia memiliki suatu rencana perjalanan untuk mencari pulau rempah-rempah. Namun, karena suatu perdebatan dengan Raja Portugis, dia merasa rencana itu tidak akan disetujui sehingga dia pergi ke Spanyol dan menyampaikan proposalnya kepada Raja Spanyol. Akhirnya ekspedisi ini disetujui dan dia menjadi komandan. Ekspedisi ini mulai direncanakan pada tahun 1518 dengan menggunakan 5 kapal, yaitu The Trinidad, Santiago, Victoria, Conception, dan San Antonio dengan 270 orang. Perjalanan ini dimulai pada 20 September di pelabuhan Andalusia Sanlúcar de Barrameda. Mereka melewati Samudra Atlantik. Pada 13 November 1519, mereka sampai di Santa Lucia Bay yang sekarang disebut Rio de Janeiro. Mereka melanjutkan perjalanan ke San Julian Bay dan Sungai La Plata atau Silver River. Lalu mereka berhenti karena musim salju. Banyak yang merasa takut karena pelayar terakhir berhenti di titik ini, dan banyak yang merasa tidak puas karena dipimpin oleh orang Portugis. Akhirnya, komandan Spanyol pada 3 kapal, yaitu Victoria, Conception, dan San Antonio, merencanakan pemberontakan yang dipimpin oleh Juan de Cartagena. Magellan menghentikan pemberontakan ini dengan mengeksekusi 3 komandan kapal dan sang pencetus terdampar. Pada 21 Oktober 1520, mereka menemukan rute dari Atlantik ke Pasifik. Mereka melewati Selat Kanal de Todos los Santos dengan panjang 570 km. Akhirnya mereka sampai di Laut Pasifik. Laut Pasifik adalah laut yang luas seolah tak berujung, sehingga mereka mulai kehabisan perbekalan dan banyak yang sakit karena mengkonsumsi makanan yang tidak layak. Akhirnya mereka sampai di Kepulauan Filipina dan ditolong oleh penduduk sana. Ferdinand Magellan sempat mengajarkan agama Katolik, namun karena ada penduduk pribumi yang menolak kedatangannya, menyebabkan kerusuhan yang menewaskan beberapa awak kapal. Pada Maret 1521, mereka berhasil menemukan banyak pulau dan membuat penduduk asal menjadi Kristen. Ferdinand Magellan meninggal pada 27 April 1521 karena tertembak oleh panah beracun. Dia hampir menjadi orang Eropa pertama yang berhasil mengelilingi dunia dan meninggal di dekat Malaka. Perjalanan ke Pulau Rempah-Rempah akhirnya dilanjutkan oleh kapal Victoria dan Trinidad di bawah pimpinan Spaniard Juan Sebastian Elcano. Sebastian del Cano yang memiliki nama asli Juan Sebastian del Cano. Ia lahir di Guetaria, Spanyol
pada tahun 1476. Lalu ia meninggal pada tanggal 4 Agustus 1526. Saat perjalanan berkeliling samudra, ia memiliki peran sebagai navigator dan komando kapal Victoria. Ia tergabung dalam ekspedisi Ferdinand Magellan pada tahun 1519. Setelah Magellan terbunuh dalam pertempuran Mactan di Filipina pada tahun 1521, Sebastian mengambil alih komando kapal Victoria dan berhasil membawa kapal tersebut kembali ke Spanyol pada tanggal 6 September 1522. Prestasi ini membuat ia menjadi pelaut Eropa pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Sebastian Elcano memulai pelayarannya dari Spanyol lalu melintasi Samudra Atlantik, kemudian ke pantai timur benua Amerika, menuju Selat Magellan di ujung selatan benua Amerika. Setelah itu, mereka berlanjut ke Samudra Pasifik hingga berakhir di Kepulauan Masava, Filipina. Setelah kematian Ferdinand Magellan, Elcano mengambil alih komando kapal Victoria dan melanjutkan perjalanan ke wilayah Tidore di Indonesia, lalu menuju India, mengelilingi Tanjung Harapan di ujung Selat Afrika hingga akhirnya tiba di Spanyol pada 6 September 1522. Berikut adalah dampak datangnya bangsa Spanyol ke Indonesia. Yang pertama adalah dampak di bidang budaya. Datangnya Spanyol ke Indonesia mempengaruhi kosakata warga, musik, tarian, seni, dan cara berpikir dari warga di Indonesia. Yang kedua adalah dampak di bidang sosial. Kedatangan Spanyol membawa ideologi 3G yang menyebarkan agama Kristen dan Katolik, sehingga banyak warga Indonesia yang menganut ajaran agama tersebut. Selain itu, banyak terjadinya mobilitas sosial dan terbentuknya status sosial. Yang ketiga adalah dampak di bidang pendidikan. Saat Spanyol datang ke Indonesia, pendidikan dari Spanyol masuk bersamaan dengan pengajaran agama Kristen dan Katolik, sehingga dibuatnya sekolah dengan ajaran Katolik di daerah timur. Yang keempat adalah dampak di bidang politik. Datangan Spanyol juga menciptakan sistem kolonial dan pelembagaan Spanyol di Indonesia. Ada beberapa peninggalan dari kedatangan Spanyol ke Indonesia. Bangsa Spanyol mempengaruhi bangsa Indonesia, sehingga ada beberapa bangsa Indonesia yang mirip dengan bahasa Spanyol. Contohnya seperti bangsa Spanyolnya tinta, bahasa Indonesianya juga tinta. Bahasa Spanyolnya mesa, bahasa Indonesianya meja. Dan bahasa Spanyolnya bandera, bahasa Indonesianya bendera, dan lain sebagainya. Contoh peninggalan yang kedua ada Benteng Tahula. Apa itu Benteng Tahula? Benteng Tahula adalah peninggalan dari Spanyol yang terletak di kota Tidore, Kepulauan. Benteng Tahula dibangun pada tahun 1607, 1 tahun setelah menaklukkan Ternate. Namun tidak terlaksana karena minimnya tenaga kerja. Benteng Tahula ini didirikan untuk mengusir Portugis di Indonesia. Jadi itu guys, tokoh-tokoh Spanyol yang masuk ke Indonesia dengan dampak dan peninggalannya. Dadah budak Spanyol. Well.